Pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, terima kasih telah berkunjung ke channel News Daring dan TV Info Rakyat. Jangan lupa like, subscribe, komentar, dan share. Pemirsa, praktek monopoli proyek yang selama ini terjadi dalam tubuh pemerintah kadang luput dari perhatian publik, bahkan terkesan ada unsur pembiaran dari pihak yang berkompeten. Praktek monopoli proyek oleh PT Putra Unggul Group Kupang terhadap proyek pengadaan kapal ikan dan perahu ketinting pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun dengan menelan biaya miliaran rupiah per tahun ini sungguh luput dari pengawasan publik. Bagaimana tidak? Proyek pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat nelayan NTT guna mencapai garis kesejahteraan justru dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Karena apa? Proyek yang dikuasai oleh satu perusahaan ini sudah tentu mutu kerjanya akan sangat nampak meragukan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Insinyur Emilia Juliana Nomleni ditemui media ini di ruang kerjanya, Selasa, tanggal 4 Agustus tahun 2020, mengatakan apabila ada informasi dari media terkait persoalan apa saja termasuk masalah monopoli proyek, tentunya fungsi pengawasan yang melekat dengan tugas mereka akan dijalankan. Setiap informasi pasti akan kita tindak lanjuti, termasuk informasi monopoli proyek pengadaan kapal ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan NTT, tandas Nomleni. Nomleni menambahkan bahwa Komisi 2 yang membidangi beberapa OPD termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan tentunya akan menjalankan tugasnya dengan memanggil dinas terkait untuk memberikan penjelasan terkait pelaksanaan proyek tersebut. Kami bukan hanya bersuara namun suara kami harus sampai titik perwujudan nyata. Untuk itu, sebagai pimpinan lembaga ini saya perlu menyampaikan bahwa membangun daerah ini butuh kerjasama semua pihak, jelas Nomleni. Selengkapnya ikuti wawancara berikut ini. Bagaimana membangkitkan NTT mencapai satu kesejahteraan itu. Dan itu, luar biasa. Tapi sampai saat ini sudah memasuki tahun ketiga, realitanya juga sama seperti yang dimimpikan sebelumnya. Ya. Jadi begini, sebelum dimasuk ke situ ya, saya tidak ingin untuk berpolemik yang seperti itu. Kita memberikan ruang kepada gubernur untuk melakukan kerjaannya dengan apa yang sudah dirancang melalui visi misi gubernur. Jadi penilaian-penilaian seperti ini bagi saya menjadi penting, tetapi dia bukan penilaian parsial. Jadi capaian-capaian itu tentu akan ada. Di DPR punya kami melakukan berbagai pengawasan, termasuk penilaian itu tentu dituangkan di dalam dokumen-dokumen yang harus kami sampaikan. Jadi kami tidak bicara lepas, tetapi sekali lagi bahwa Gubernur mempunyai tugas untuk melakukan seluruh pekerjaan yang sudah dirancang sesuai dengan visi misi. Capaian-capaiannya itu kan ada, target per tahunnya ada, per 5 tahunnya ada, dan itu yang menjadi bahan evaluasi kita ketika kita melakukan kerja-kerja itu. Jadi soal capaian-capaian itu kan kita tidak bicara parsial. Teman-teman di DPR melalui komisi pun juga membahas dan itu disampaikan kepada pemerintah. Dan dokumen-dokumen kami tentu jelas toh, jadi kita ada pada posisi tetap memberikan pengawasan-pengawasan sesuai dengan tugas kita. Tentu hasil pengawasan itu pun juga kami sampaikan kepada gubernur. Itu terkait dengan pengawasan, artinya mitra ya, eksekutif dan legislatif. Lalu yang kedua terkait dengan pelaksanaan proyek yang sudah saya sampaikan ke Ibu, bahwa memang dari sisi regulasi hampir tidak nampak itu betul-betul ikuti prosedur yang berlaku. Tetapi dalam aplikasinya itu bertahun-tahun terjadi satu tindakan monopoli. Jadi begini, tadi yang kakak bilang, kita punya tugas ini sama. Kalau memang kakak mereka itu memiliki laporan dan indikasi itu, saya pikir itu perlu disampaikan. Jadi tidak perlu menyampaikan, kalaupun di DPR, kasih data secara lengkap untuk nanti ini. Jadi kita tidak bisa bicara itu asal bicara, misalnya kakak sekarang menanyakan ke saya, dan saya memberikan jawaban itu. Kalau merasa bahwa itu tidak tepat, itu tidak benar, serahkan datanya, supaya itu bisa ditindaklanjuti. Tapi kalau tidak juga, itu bisa juga kakak mereka memproses toh. Kan wartawan juga punya hak sebagai masyarakat untuk melakukan proses-proses itu. Iya, makanya toh. Jadi bagi saya sebenarnya tidak, kalau sudah mendapatkan indikasi karena banyak hal-hal yang tidak benar, bisa ditindaklanjuti baik sebagai person maupun juga sebagai teman-teman yang di media toh untuk melakukan itu. Ya saya pikir jalur-jalurnya ada. Laporan-laporan masyarakat itu tentu kami juga tidak bisa langsung sekarang ini saya memberikan statement atau apapun itu. Tapi kalau misalnya itu secara resmi ada surat dan masuk dan itu kita tindak lanjuti. Kita mengundang
SKPD bersangkutan untuk meminta klarifikasi. Karena saya kan kalau bicara begini sekarang kan saya tidak bisa bicara bahwa berdasarkan informasi dari si A, si B dan itu toh. Hanya dari sisi tugas kita dari media sudah kita lakukan pemberitaan, sudah hampir 3 kali kita naikkan. Dan kita minta pihak-pihak yang berkompeten untuk memberikan suara itu, termasuk ibu sebagai tidak meminta suara itu kan bukan suara kan kakak mereka kan ingin untuk ditindaklanjuti. Dari forum media bisa ditindaklanjuti, tetapi juga bisa saja tidak ditindaklanjuti karena itu kan hanya disampaikan kepada publik toh, kepada ini toh. Kalau dalam kepentingan tindaklanjuti mungkin bisa lebih dengan mekanisme yang ada toh. Begitu. Jadi misalnya kami membaca ya ini oke, ada ini. Kami kan akan bicaranya berdasarkan ini, tetapi dia butuh fakta-fakta toh untuk kalau memang kami harus menindaklanjutinya. Informasi itu saya pikir kan kalau sudah disampaikan berarti pemerintah juga sudah mendengar apa yang disampaikan toh. Begitu. Hari ini ibu artinya representan ya, ibu sebagai itu tentu semua informasi kan akan kami tampung. Tetapi tampungan-tampungan kami itu ketika tindak lanjutkan kami butuh sesuatu yang tidak bisa kami hanya membawa ini kalau butuh untuk ditindaklanjuti. Tapi saya pikir apa yang disampaikan teman-teman tentu juga sudah dibaca oleh pemerintah. Kami pun juga pasti teman-teman di komisi pun juga tanpa masukan ini pasti juga terus akan memantau. Nah yang kedua ini kan misalnya kita bicara tentang kenapa harus PT ini yang dapat terus. Tentu kita klarifikasinya teman-teman di dinas kan akan memberikan klarifikasi. Kenapa? Karena mengapa ini kan yang juga sebenarnya teman-teman juga bisa juga melakukan fungsi pengawasan. Kenapa dia terus gitu. Ya tidak saja di DPR tapi kita semua hanya memang kita dibagi tahu di DPR punya fungsi pengawasannya yang langsung melekat dan itu menjadi tanggung jawab pokok, tugas pokok dan teman-teman punya fungsi pengawasan lebih kepada memberikan informasi. Informasi itu saya pikir bisa ditindaklanjuti dengan hal-hal yang membuat kita punya sebuah argumentasi yang bisa disampaikan. Tapi yang pasti di teman-teman di Komisi 2 juga sudah tahu tentang persoalan ini dan pasti mereka juga sudah membahasnya dengan ini tahu berdasarkan informasi-informasi. Secara teknis ada di teman-teman Komisi 2 toh? Selama ini kan semacam ini juga kita 2 hari lalu kita sempat berdialog dengan Ibu Anggota DPR RI pusat itu, Ibu Leskoda, dan beliau juga baru tahu persis kesulitannya seperti itu. Makanya Ibu mereka memiliki wilayah ini kan, ya apa salahnya harus disampaikan dan bersuara terhadap itu. Ya. Ini bukan soal bersuara, ini bukan soal bersuara, tetapi ini akan ditindaklanjuti oleh teman-teman di komisi secara teknis. Jadi kan kami tanpa kami bicara pun juga sebenarnya kan pekerjaan-pekerjaan itu yang dilakukan oleh teman-teman di DPR. Jadi kan tidak harus kakak bersuara di sana juga kami membalas suara itu bahwa kami memanggil, tidak, tapi yang pasti teman-teman secara teknis melakukan itu di komisi toh masing-masing dengan berbagai program itu. Jadi kalau bagi saya bukan soal kami mengawasi dan kami harus terus berbicara, itu ada salah satunya menyampaikan ke publik ya, tetapi juga ada hal-hal yang kami terus bekerja dalam konteks itu. Ya, tentu dengan teman-teman di dinas itu pasti juga ada yang terus ditindaklanjuti ya. Mungkin saja tidak terekspos karena di ruang komisi ada rapat, bisa ada teman-teman wartawan, ada media, tapi ada juga tidak toh. Tetapi di dalam proses itu tentu berjalan begitu ya kami terima kasih kalau ada masukan-masukan berupa informasi itu dan pasti teman-teman juga pasti mendengar dan itu tentu bisa ditindaklanjuti toh. Ini kan proses yang orang katakan bahwa satu permainan lama yang tidak pernah dipugar. Dari tahun ke tahun tetap saja seperti itu dan pengawasannya tidak berlaku di sana. Nah kalau dari tahun ke tahun baru kakak sekarang menyampaikan kepada kami berarti ada juga yang ada proses yang terlewati. Kenapa bertahun-tahun berulang-ulang? Kenapa baru hari ini diekspos? Itu kan juga menjadi catatan penting. Berarti ada yang terlewati di kita. Kan begitu. Kalau misalnya baru kemarin ada penyimpangan-penyimpangan itu disampaikan. Tapi kalau bertahun-tahun ini terus kesalahannya ada di mana?
Berarti mungkin fungsi pengawasan kita belum maksimal, tapi juga di dalam pelaksanaan itu masyarakat menganggap itu sesuatu yang biasa saja. Dan hampir masyarakat tidak tahu. Karena saya ingin untuk pekerja yang model seperti ini bukan karena orang lain tidak mendapatkan ini dan ini harus didasarkan pada keadilan. Ini harus didasarkan pada pemerataan, bukan kepada saya tidak dapat dan saya harus membongkar ini dan itu tidak baik. Karena ternyata sama saja. Karena saya tidak dapat maka saya harus bicara begitu. Tapi kalau dalam kepentingan untuk rakyat mestinya kita bicara yang normal. Bahwa memang ini bukan pada tataran untuk saya merasa saya tidak dapat, tetapi yang harus ada itu adalah ini kita berbicara tentang pemerataan dan keadilan. Iya. Kalau semua proses ini kan berjalan. Tapi kalau misalnya yang lain tidak memenuhi syarat dan dia yang memenuhi syarat, itu kan juga harus ini. Makanya informasi ini tidak bisa kita langsung omong, kenapa begini-begini. Tetapi itu teman-teman akan menindaklanjutinya untuk melihat, kenapa harus dia? Ternyata yang selama ini memenuhi persyaratan dia, umpamanya. Nah, tapi kalau ada hal-hal lain, tentu itu yang akan nanti kita bicarakan untuk, ya sudah kita harus sesuai dengan regulasi, sesuai dengan aturan. Begitu. Jadi fungsi pengawasan kami itu tidak boleh dipandang sebagai sebuah hal untuk memihak kepada perseorangan atau kelompok. Tapi fungsi pengawasan kami adalah kami berupaya untuk memperbaiki sistem yang memberikan keadilan untuk semua, untuk rakyat. Itu yang menjadi penting. Jadi dia tidak boleh dipilah, fungsi pengawasan ini terus nanti kita marah-marah, tidak. Fungsi pengawasan kami itu adalah kami menemukan sesuatu yang tidak baik, kami memperbaikinya untuk menjadi lebih baik untuk kepentingan rakyat. Itu menjadi penting. Jadi fungsi pengawasannya tidak dalam kita bicara orang per orang atau kelompok per kelompok, tapi kita bicara tentang umum keadilan secara keseluruhan. Itu fungsi-fungsi kami. Regulasi baik yang untuk pengawasan anggaran maupun juga legislasi dalam kepentingan bersama itu. Anggaran pun juga begitu kan. Tidak kakak datang bilang, saya butuh ini baru ini, tetapi ya memang di situ secara keseluruhan itu dibutuhkan. Nah, ini juga supaya menghindari kita saling berbalas pantun di media. Karena rakyat yang akan bingung. Tapi fungsi pengawasan kami tentu di DPR, kevokalan kami untuk bicara itu kan ada pada posisi kami sebagai anggota DPR. Bukan berarti karena kami tidak bicara di media, kami tidak vokal, tidak. Karena vokal kami itu vokal untuk memperbaiki, bukan vokal untuk hanya didengar. Artinya bahwa yang saya sampaikan hari ini ada satu isu menarik, bahwa memang itu mau dikatakan luput dari pengawasan sosial itu. Kita tidak tahu speknya seperti apa, sementara miliaran rupiah yang dialokasikan per tahun di situ. Ini kan kira-kira ada apa di balik itu? Itu makanya suara Ibu Ketua hari ini kan luar biasa. Itu saya anggap itu sudah sangat mencerdaskan publik. Ya, suara Ibu saya ucapkan terima kasih.